Baik, perkenalkan saya Sadana Aryas Maya. Perkenalkan, nama saya Harutojo Baskoro. Perkenalkan, saya Amelat Kanesha dengan 3 digit NIM belakang 078. Perkenalkan, nama saya Abdul Abid Amrullah dengan 3 digit NIM terakhir 159. Perkenalkan, nama saya Aditya Kenandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan ilustrasi dari piezoresistivity. Piezoresistivity dapat dijelaskan sebagai ketergantungan resistansi suatu material terhadap tekanan atau deformasi mekanik. Ketika material mengalami tekanan, strains atau regangan dapat mengubah posisi atau jarak antara atom-atom dalam material, yang pada gilirannya mempengaruhi jalur aliran elektron dan resistansi listriknya. Di sini, pada gambar di bawah ini dapat dilihat sebagai ilustrasi dari piezoresistivity. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai tentang prinsip kerja dari si piezoresistif. Nah, jadi prinsip kerja dari piezoresistif ini sendiri adalah menghitung perubahan resistansi listrik pada saat terjadinya regangan mekanis. Nah, fenomena ini tuh kita dapat amati nih pada bahan-bahan tertentu. Contohnya kayak silikon sama germanium. Yang mana si silikon dan germanium ini dapat menunjukkan perubahan resistansi ketika berubah bentuk di bawah tekanan. Nah, efek si piezoresistif ini sendiri biasanya tuh dikuantifikasi menggunakan parameter yang tak berdimensi yang disebut kayak faktor pengukur atau bisa kita sebut GF. Nah, si GF ini, si faktor pengukur ini bisa kita definisikan sebagai rasio perubahan fraksional dalam resistansi terhadap regangan yang diterapkan. Nah, selanjutnya ini ada cara kerja dari sensor piezoresistif. Jadi, cara kerja si sensor piezoresistif ini adalah dengan memanfaatkan perubahan resistivitas listrik sebagai respon terhadap tekanan atau regangan mekanis pada suatu material. Nah, ada contohnya nih, misalnya 1. Ketika beban ditetapkan pada sensor, perangkat elektronik akan mengukur perubahan resistansi listrik di dalam si sensor piezoresistif ini. Nah, yang kedua ada perubahan resistansi listrik tersebut kemudian dihubungkan dengan nilai tekanan. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh material piezoresistif. Yang pertama di sini ada silikon. Silikon ini sendiri merupakan material piezoresistif yang paling umum digunakan. Biasanya banyak kita temui di dalam sensor tekanan. Silikon ini sendiri memiliki struktur kristal yang sangat stabil dan perubahan resistansinya terhadap tekanan relatif besar, sehingga silikon ini sangat sensitif. Kemudian material lain yang digunakan adalah germanium. Meskipun lebih jarang dibandingkan silikon, germanium ini memiliki sifat piezoresistif yang sangat tinggi, tetapi karena harganya ini lebih mahal dan sifat thermalnya yang kurang stabil dibandingkan silikon, jadi penggunanya lebih terbatas dibandingkan silikon tadi. Kemudian material-material lainnya juga ada polimer konduktif, nanomaterial, dan film tipis. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari piezoresistif itu sendiri. Keunggulan yang pertama itu ada sensitivitas yang tinggi. Piezoresistif ini sendiri dapat merespon perubahan tekanan dengan cepat, karena perubahan kecil pada tekanan dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam resistansi material. Kemudian yang kedua ada akurasi dan stabilitas. Yang dimaksud di sini adalah sensor piezoresistif yang berbasis silikon itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dan jika digunakan dalam kondisi yang terkalibrasi dengan baik, ini dapat memberikan hasil yang sangat stabil dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada mudah diintegrasikan dengan elektronika lain. Yang dimaksud di sini adalah karena banyak sensor piezoresistif yang berbasis silikon dan materialnya itu semikonduktor, sensor ini tuh mudah diintegrasikan dengan rangkaian elektronik, terutama di industri mikroelektronika. Kemudian kekurangan dari piezoresistif itu sendiri ada yang pertama, sensitif terhadap suhu. Kemudian yang kedua ada keterbatasan dalam fleksibilitas bentuk.
Yang dimaksud dalam keterbatasan dalam fleksibilitas bentuk itu sendiri adalah sensor piezoresistif ini yang berbasis silikon atau bahan yang lainnya itu biasanya kaku dan tidak fleksibel, sehingga tidak ideal untuk aplikasi yang membutuhkan sensor lentur atau fleksibel. Meskipun ada material fleksibel yang lain itu kayak polimer, tapi mereka ini tidak seakurat silikon. Baik, segitu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke aplikasi piezoresistivity. Aplikasi piezoresistivity ada dua, yaitu piezoresistive silicon microsensor dan piezoresistivity pressure sensor. Yang pertama yaitu piezoresistive silicon microsensor. Piezoresistor dibuat dengan difusi selektif menjadi wafer silikon dengan proses planar, sehingga wafer silikon dapat digunakan sebagai diafragma mekanis dengan piezoresistor terintegrasi di atasnya. Ketika diafragma terikat pada kaca atau kendala logam oleh epoksi, sebuah transducer tekanan dibentuk. Silikon digunakan baik sebagai bahan mekanis maupun penginderaan dalam sebuah sensor. Kemudian yang kedua, piezoresistivity pressure sensor. Membran elastis yang sangat tipis yang disebut dengan diafragma memiliki 4 piezoresistor yang tertanam dengan difusi dopan yang sesuai pada permukaannya. Di bawah tekanan, diafragma SI berubah bentuk secara elastis dan tekanan yang dihasilkan oleh deformasi ini menyebabkan resistansi piezoresistor berubah. Ada 4 piezoresistor karena keempatnya terhubung dalam pengaturan jembatan Wheatstone untuk deteksi sinyal yang lebih baik. Aplikasinya biasa digunakan pada bidang otomotif, medis, penerbangan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke rumus efek piezoresistif. Nah, efeknya itu sangat bervariasi di antara material. Sensitivitasnya ditentukan oleh faktor pengukur, yang dimana didefinisikan sebagai perubahan resistansi relatif dibagi dengan regangan. Kemudian, regangan itu didefinisikan sebagai perubahan relatif dalam panjang. Nah, terlihat rumusnya regangan sama dengan perubahan relatif dalam panjang. Maka rumusnya kalau dijabarin secara keseluruhan itu gauge faktornya sama dengan perubahan resistansi relatif per perubahan relatif dalam panjang sama dengan atau mirip dengan perubahan resistivitas per regangan longitudinal. Nah, yang dimana mirip atau sama dengan modulus Young dari material atau YVL, yang dimana Y itu modulus Young dari material, VL itu koefisien piezoresistif dalam arah longitudinal.